Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan portofolio aplikasi pada STMIK Bina Patria Magelang dengan menggunakan metode Word and Piport. Metode Word and Piport. Penelitian ini menggunakan metode Word and Piport. Dengan metode ini dapat mengetahui kondisi investasi SI atau TI masa lalu sampai pada saat ini, menangkap peluang bisnis baru, serta meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan seiring dengan perkembangan kondisi internal perusahaan, lingkungan, serta teknologi. Gambar di bawah ini merupakan tahapan yang dilakukan dalam perencanaan strategi SI atau TI dengan metode Word and Piport. Metode Word and Piport terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran. Tahapan masukan adalah sebagai berikut. Analisis lingkungan bisnis internal mencakup aspek-aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai-nilai bisnis perusahaan. 2. Analisis lingkungan bisnis eksternal mencakup aspek-aspek ekonomi, industri, dan iklim persaingan antar perusahaan. 3. Analisis lingkungan SITI internal mencakup kondisi SITI perusahaan dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangannya atau maturity, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya manusia, sumber daya dan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio dari SITI yang ada saat ini. 4. Analisis lingkungan SITI eksternal mencakup tren teknologi dan peluang pemanfaatannya serta penggunaan SITI oleh kompetitor, pelanggan, dan pemasok. Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis SITI. Tahapan masukan adalah sebagai berikut. 1. Strategi SI bisnis mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnisnya, portofolio aplikasi, dan gambaran struktur informasi. 2. Strategi TI mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SITI. 3. Strategi manajemen SITI mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui perusahaan untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. Metode analisis. Beberapa teknik atau metode analisis yang digunakan dalam perencanaan strategi SITI. Pada metodologi ini adalah 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis situasi saat ini, meliputi kekuatan, kelemahan internal perusahaan saat ini, peluang yang ada, dan ancaman yang mungkin muncul dari eksternal STMIK Bina Patria. Hasil analisis SWOT digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan serta memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada perusahaan dalam memperbaiki kelemahan perusahaan dan meminimalisir ancaman dari luar eksternal. Analisis Porter. Analisis Porter digunakan untuk menganalisis keadaan lingkungan eksternal yang mungkin dihadapi oleh STMIK Bina Patria. Analisis ini menggunakan 5 kekuatan yang mempengaruhi STMIK Bina Patria dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menangkap peluang positif serta meningkatkan keunggulan kompetitif. 3. Analisis Value Chain. Analisis value chain digunakan untuk menganalisis aktivitas utama dan pendukung yang ada di STMIK Bina Patria. Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai dan keuntungan kompetitif dari setiap aktivitas bisnis dalam perusahaan. Aktivitas yang memiliki nilai dan keuntungan kompetitif menjadi fokus utama dalam pertimbangan strategi SI untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. 4. Analisis Critical Success Factors atau CSFS. Analisis CSFS merupakan suatu ketentuan dari perusahaan dan lingkungan yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan. CSFS dapat ditentukan dengan mengidentifikasi sasaran yang dimiliki oleh STMIK Bina Patria. CSFS digunakan untuk menginterpretasikan sasaran secara lebih jelas, kemudian menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. 5. Strategi analisis perusahaan. STMIK Bina Patria memiliki visi dan misi perusahaan yang harus dicapai. Dalam menentukan strategi SI harus mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.
Analisis strategi perusahaan dilakukan dengan menganalisis permasalahan bisnis yang ada, perubahan lingkungan, dan menyadari bahwa SITI merupakan salah satu solusi yang ditawarkan. 6. McFarland Strategic Grid. McFarland Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap perusahaan. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadran strategi: high potential, key, operation, and support. Pemetaan dilakukan berdasarkan pertanyaan. Result. Pertanyaan 1. Result in a clear competitive advantage for the business. 2. Enable the achievement of specific business objective and or critical success factors. Overcome non-business disadvantage in relation to competitors. Avoid foreseeable business risks becoming major problems in the near future. Improve the production of the business and hence reduce long-term costs. Enable the organization to meet statutory requirements. Provide benefits not yet known but may result in A or B above. Dari hasil pemetaan dapat diketahui kontribusi sebuah aplikasi SI terhadap perusahaan dan pengembangan di masa yang akan datang. Hasil dan pembahasan portofolio aplikasi saat ini. STMIK Bina Patria saat ini telah memiliki 4 aplikasi, yaitu sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Aplikasi saat ini digunakan untuk membantu kegiatan personal sehari-hari dalam perusahaan. Aplikasi yang digunakan sudah memberikan manfaat yang baik terhadap proses bisnis perusahaan. Tabel di bawah merupakan penjelasan dari aplikasi-aplikasi yang digunakan di STMIK Bina Patria saat ini. SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik menyediakan layanan informasi kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan akademik seperti indeks prestasi semester, indeks prestasi akademik, jadwal kuliah dan ujian presensi kuliah, dan informasi pembayaran SPP. SIKEU atau Sistem Informasi Keuangan adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran biaya kuliah. SIPE atau SIPERPUS, Sistem Informasi Perpustakaan, adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran yang menunjang administrasi perpustakaan. SIPMB atau Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses administrasi penerimaan mahasiswa baru. Pada tabel 2 adalah pengelompokan aplikasi ke dalam kuadran McFarland Strategic Grid. Aplikasi yang dikelompokkan juga termasuk aplikasi yang bersifat pendukung yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional seperti MS Office atau email. Semua aplikasi yang dimiliki STMIK Bina Patria saat ini berada pada kuadran K, operasional dan support. Aplikasi yang berada pada kuadran K, operasional atau support, digunakan untuk aktivitas sehari-hari di perusahaan, tetapi belum bisa mendukung perusahaan dalam kompetisi bisnis dengan perusahaan atau perguruan tinggi lain. STMIK Bina Patria belum memiliki aplikasi yang berada pada kuadran high potential dan strategi. Aplikasi yang berada pada kuadran high potential dan strategi mampu memberikan manfaat kompetitif kepada perusahaan karena dapat memberikan manfaat kompetitif serta dapat menciptakan peluang baru pada saat ini dan masa datang. Berdasarkan hasil pemetaan McFarland Strategic Grid, maka strategi SITI saat ini diperbaiki sehingga memunculkan portofolio aplikasi baru yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif STMIK Bina Patria. Rekomendasi portofolio aplikasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT Porter Valuation CSFS pada STMIK Bina Patria Magelang, terdapat 9 aplikasi yang merupakan SI baru.
pengembangan SI serta SI yang tidak memerlukan pengembangan. Berikut ini adalah rekomendasi portofolio aplikasi pada STMika Bina Patria. Sistem informasi alumni atau Silumni. Pembuatan SI baru Silumni bertujuan menyimpan data alumni untuk keperluan komunikasi pihak STMika Bina Patria, menyediakan tempat bagi perusahaan untuk mempromosikan lowongan pekerjaan kepada alumni atau calon alumni. Adapun fitur utama pada sistem informasi ini adalah pencatatan data alumni, portal bagi perusahaan yang bekerja sama dengan STMika Bina Patria, menampilkan lowongan untuk user yang sudah login ke dalam sistem Silumni. 2. Sistem informasi personalia atau SIPerson. Pembuatan SI baru SIPerson bertujuan untuk menyimpan data karyawan dan dosen. SIPerson diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan diri karyawan dan dosen pengajar. 3. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru atau SIPMB. Pengembangan SIPMB dari SI yang sudah ada untuk meningkatkan pelayanan penerimaan mahasiswa baru dengan cara daftar online untuk meningkatkan kemudahan mendaftar. 4. Sistem informasi perpustakaan atau SIPerpus. Dengan pengembangan SIPerpus menambah fitur pencatatan penelitian SIPerpus. 5. Sistem informasi bisnis intelijen atau CB. Pembuatan SI baru CB bertujuan untuk menyediakan sarana bagi tim manajemen dalam melihat data informasi untuk keperluan pengambilan keputusan. 6. Sistem informasi akademik atau SIAKAD. Pengembangan SIAKAD dilakukan dengan cara menambahkan fitur presensi fingerprint dan e-class. Fitur presensi fingerprint menjadi sarana pencatatan data untuk keperluan presensi mahasiswa dan dosen pada proses belajar mengajar. 7. Informasi e-learning atau C-learning. Pembuatan SI baru C-learning sebagai sarana belajar mahasiswa untuk STMika Bina Patria, mahasiswa luar dan masyarakat umum. 8. Sistem informasi Bina Patria atau SIBIPA. Pembuatan SI baru SIBIPA sebagai sarana penghubung antara STMika Bina Patria dengan masyarakat umum. 9. Sistem informasi keuangan atau SKEU adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi pembayaran biaya kuliah di STMika Bina Patria Magelang. Kesimpulan, penelitian ini telah menghasilkan rekomendasi portofolio aplikasi di masa mendatang berdasarkan masalah bisnis saat ini dan perubahan lingkungan sekitar serta mempertimbangkan SIT sebagai bagian dari solusi. Rekomendasi portofolio aplikasi terpetakan dalam 4 kuadran aplikasi MC Farlands Strategic Grid, yaitu 0 aplikasi strategik, 4 aplikasi high potensial, 5 aplikasi key operasional, dan 2 aplikasi support. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh STMika Bina Patria sebagai pertimbangan menentukan strategi yang tepat sehingga dapat menempatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Sekian dari penjelasan perencanaan portofolio aplikasi pada STMika Bina Patria Magelang dengan menggunakan metode Word and Report. Terima kasih.